Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ajma'in. Amma ba'du. Kepada segenap penggerak dakwah khususnya di Majelis Tabligh baik di tingkat daerah yang dikomandani Al-Ustadz Aliyun maupun justru kami memandang sangat menentukan fungsi dari Majelis Tabligh yang ada di cabang, yang tentunya ibarat pohon itu, pohon kuat bukan karena batangnya, karena apa Bapak-bapak? Akarnya. Jadi kekuatan pohon, syajarah itu justru ditentukan oleh akar. Maka gerakan tabligh baru dinyatakan sukses, betul-betul hidup dan menghidupkan, ya kita lihat di akarnya. Dan akar itu ada di ranting yang tentu diarahkan oleh penggerak-penggerak tabligh di tingkat cabang. Bukan berarti yang di daerah maupun wilayah maupun pusat tidak berguna, bukan. Tapi dalam arti efektivitas. Karena yang lebih tahu kondisi di tingkat grassroots adalah root itu sendiri, yang ada di grassroots itu sendiri. Maka sungguh saya sangat bersyukur dan berbahagia berada di tengah-tengah para aktivis, juga kemudian penggerak tidak hanya aktif untuk diri sendiri, tapi lebih dari itu bisa menggerakkan kegiatan tabligh dimanapun. Yang lebih luas lagi adalah dakwah. Kenapa? Keutamaan dakwah antara lain nanti bisa ditambah dan didiskusikan. Dakwah itu tugas kenabian. Tugas kenabian. Sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala dipilihlah sosok-sosok manusia yang memiliki kekuatan untuk selalu istiqomah. Meskipun kadang mendapat tekanan yang sifatnya physically atau mungkin dengan cara halus, seperti yang sudah kondang, bahwa saya ingin memberikan bukti betapa dakwah itu adalah tugas kenabian. Bagaimana ketika Rasulullah SAW beliau dihalangi dengan cara-cara kasar, penganiayaan, dan cara-cara fisik yang lain, bahkan ada yang dibunuh. Lalu mereka yang tidak suka dengan gerakan dakwah tauhid, dalam hal ini kaum kufar musyrik Mekah, mereka menawarkan ya sebelah ini negosiasi dengan cara halus lembut melalui perantara pamanda beliau
Mereka dengan berbagai cara menghalangi gerakan dakwah itu supaya tidak hidup dan menghidupkan. Maka lewat pamanda beliau, permohonan yang kelihatannya halus itu sebetulnya intinya sama. Bagaimana ingin menghentikan gerakan dakwah itu. Sampai ditawarkan kepada Rasulullah, jika Rasulullah dalam berdakwah ini karena punya tujuan ingin meraih jabatan, sebutlah raja begitu, maka kami penduduk Makkah siap hari ini menobatkan Muhammad, mereka tidak menyebut Rasulullah, Muhammad putra Abdullah itu sebagai raja kami. Ini adalah tawaran yang sifatnya halus, karena dikasari tetap tidak mempan. Maka dengan cara lain, dengan cara halus, dan biasanya dengan cara halus ini berhasil menaklukkan bapak-bapak. Nah, kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak dengan cara halus dan ternyata efektif. Ya, saya tidak perlu terlalu vulgar. Dengan diberi sekian M, diberi mobil merek ini, diberi jabatan, rata-rata tekuk lutut. Nah, begitu. Iya, itulah yang terjadi. Maka alhamdulillah saya melihat, misalnya saya hari ini dikehendaki oleh Allah tiada, saya merasa sangat bahagia karena melihat wajah-wajah yang sungguh refleksi dari hati yang teguh untuk meneruskan dakwah. Tanpa dakwah ya tidak ada kehidupan. Tanpa dakwah berarti tidak ada tauhid. Tanpa dakwah yang merajalela adalah kebatilan, dan kebatilan itu akan membinasakan manusia dan kemanusiaan, bahkan ke alam semestaan. Maka Islam diturunkan rahmatal lil alamin, bukan lil insan, bukan lil muslimin, tapi lil alamin. Maka alhamdulillah kita berada dalam persyarikatan, dalam himpunan di mana dakwah sebagai inti dari gerakan. Apalagi disandarkan pada surah apa, bapak-bapak? Ali Imran 104. Wal takum minkum ummatu yad'una. Kita sudah tahu kata yad'una adalah fi'lun mudhari, yang artinya bahwa dakwah itu non-stop, harus selalu kontinuitasnya terjaga dimanapun dan kapanpun. Baik, saya kembali kepada tadi, bagaimana reaksi Rasulullah ditawari apa tadi? Jabatan. Nah, kita ikuti. Kalau memang tujuannya Muhammad bin Abdullah berdakwah ila tauhid, berdakwah ila kalimatil haq la ilaha illallah, sementara di masyarakat sudah begitu ramai, sudah begitu diterima, sudah de facto yang berlaku adalah al-isyrak billah. Nah, ini ada penawaran baru, ada perubahan. Bahasa Inggrisnya it's time to change. Nah, begitu. Ya, dilawan dengan cara keras, kasar, tidak mempan, dengan cara halus. Cara halus berikutnya ditawarkan, jika menghendaki kekayaan, maka kami siap mengoleksi logam-logam mulia, emas, permata, dan sejenisnya, dan kali ini juga akan aku hadiahkan kepada Muhammad bin Abdullah. Dan mereka tidak berani langsung face to face, melalui perantara. Perantaranya siapa? Pamanda beliau, Abu Thalib. Yang kita tahu, sosok Abu Thalib itu bagi Rasulullah sudah seperti sosok ayahandanya. Kenapa? Karena beliau dilahirkan belum pernah melihat wajah ayahandanya. Pernah melihat wajah seorang laki-laki, yaitu kakek beliau, tidak berapa lama. Yang paling lama beliau itu diasuh oleh Abu Thalib. Jadi mereka menganggap
dengan ketelaknya Muhammad bin Abdullah di hadapan Abu Thalib, sehingga Abu Thalib akan menyampaikan ini dan bisa diterima secara efektif. Ternyata kita sudah tahu, no, tidak. Lalu ditawarkan lagi, bentuknya apa? Wanita. Kalau memang tujuannya ingin meraih seorang wanita tercantik, siap, akan kami carikan the most beautiful girl di Mekah ini. Dan yang terakhir ini sungguh menyakitkan. Jika memang Muhammad itu kesurupan, tidak waras, akan kami carikan apa? Tabib yang paling, ya kalau ibarat jamu itu mujarab, tabib yang paling profesional. Dengarkan jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tugas dakwah itu tugas kenabian dan langsung oleh Allah ditunjuk kepada untuk pelaksanaannya adalah beliau ditunjuk langsung oleh Allah. Jawaban beliau sudah sangat terkenal. Jangankan itu semua, law wada'u syamsa ala yamini. Seandainya matahari yang hanya satu itu diberikan, dianugerahkan, dihadiahkan kepada saya di tangan kanan saya. Lalu apa? Wal qamara ala yasari, dan rembulan di tangan kiri saya. Dengan imbalan saya harus berhenti berdakwah. Dengarkan baik-baik para sedulur. Beliau tidak terpancing emosi, bapak-bapak. Dengarkan baik-baik para sedulur. Saya akan tetap berjalan di jalan ini sampai Allah memenangkan misi suci saya, atau saya mati bersama misi suci ini. Nah, inilah bukti, bapak-bapak, mari kita tidak boleh lekang karena panas, tidak boleh apa? Lapuk karena hujan, tidak boleh mundur karena caci, karena maki, karena dicela. Karena yang kita cari bukan puji, yang kita hindari bukan caci, yang kita cari hanyalah satu, Allah meridhoi. Dengan ini mari semoga bisa menjadi catatan bagi kita bahwa kita ini dimuliakan. Kapan? Sepanjang kita berada di jalur dakwah. Termasuk ucapan terbaik itu ketika qaul digunakan untuk dakwah. Saya rasa bapak-bapak bisa melanjutkan ayat yang saya kutip awalnya. Waman ahsanu qaulam, terus mimman da'a, bukan mimman akala itu apa? Cia. Jadi rugi kalau mulut hanya untuk ya cia, betul, tapi kalau semata-mata just for having meal, itu rugi. Mulianya mulut adalah ketika digunakan da'a. Mari kita ikrarkan bersama. Saya rasa semuanya hafal ya. 3, 2, 1. Waman ahsanu qaulam mimman da'a ilallah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Diiming-imingi apapun tidak akan mempan. Kalau semua pejuang di jalur ini kekeh, maksud saya kokoh, betul-betul membaja, insya Allah kebatilan akan semingkir. Dan puncaknya pada tahun ke-8 Hijriah. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Tapi sayang, yang terjadi di negeri yang kita cintai, ini banyak pelaku dakwah keok.
keok Bapak Ibu. Maka terjadilah apa yang terjadi. Dengan komposisi penduduk kita mayoritas, maka sekaligus ini mengingatkan kita bahwa core kegiatan kita itu kan dakwah. Lewat apa Bapak Ibu? Pendidikan, kesehatan, sekarang dikembangkan lewat apa? Ekonomi. Nah, ini masih banyak PR. Masih banyak PR. Nanti Muhammadiyah baru bisa merasa sukses ketika setiap dai sudah seperti yang kita dengarkan tadi, apa? Tidak mempan dirayu, tidak mundur ketika dilakukan permainan kayu. Diajak kasar, tetap tenang karena kita oleh Allah akan dilindungi.